Query lanjutan. Subtopik dari pertemuan ini adalah tentang inner join, left join, right join, full join, dan cross join. Berikut adalah sintaks dari perintah select. Mahasiswa dapat melihat kembali, dapat mereview kembali terkait perintah select dari mata kuliah basis data dasar. Sekarang kita masuk ke topik tentang query lanjutan, di mana query lanjutan ini melibatkan lebih dari satu tabel atau yang sering disebut sebagai query multi-table. Operasi yang hanya melibatkan satu tabel itu sering disebut sebagai query single table atau query dasar. Yang menjadi fokus kita pada pertemuan ini adalah tentang query lanjutan. Beberapa sintaks umum yang digunakan untuk mengakses atau menghubungkan lebih dari satu tabel, yaitu ada perintah inner join, left join, right join, full join, cross join, union, except, dan intersect. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari beberapa jenis join, ya. Ada left join, ada inner join, ada right join, dan ada full outer join atau full join. Perintah inner join digunakan untuk menghasilkan record yang memiliki persamaan nilai antara tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa melihat persamaan nilai antara kedua buah tabel ini yang berwarna hijau atau hasil irisannya. Perintah inner join bisa digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Tabel sebelah kiri adalah tabel employees atau pegawai, sedangkan tabel sebelah kanan adalah department atau departemen atau bagian. Sama-sama terdiri dari 6 buah record. Tabel pegawai memiliki field, nomor pegawai atau kode pegawai, nama belakang, dan kode bagian. Kode bagian pada tabel pegawai ini mengacu kepada kode bagian pada tabel department. Berikut perintah inner join. Nah, kita bisa melihat perintah SQL ini menggabungkan kedua tabel dengan menggunakan inner join, di mana tabel sebelah kiri adalah pegawai dengan alias E, tabel sebelah kanan adalah department dengan aliasnya D, di mana kedua tabel digabungkan berdasarkan persamaan nilai dari field work department dengan department number. Work department ya dari tabel sebelah kiri dan field department number di tabel sebelah kanan. Kemudian ditampilkan atribut last name dan department name. Baris warna hijau menandakan adanya persamaan nilai dari tabel kiri dengan tabel kanan. Sebagai contoh, tabel pegawai dengan
pegawai Jagger itu bekerja pada departemen dengan kode A01, di mana A01 ini adalah administratif. Contoh yang lain, pegawai Richards bekerja pada departemen dengan kode M01. M01 itu adalah manufacturing, di mana hasil eksekusi dari perintah SQL ini adalah 5 buah record. Nah, kenapa 5 buah record? Karena diambil dari baris warna hijau yang memiliki kesamaan nilai antara tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan. Baris warna putih menandakan tidak ada nilai yang cocok. Sebagai contoh, pegawai Wyman ini tidak ada informasi departemennya, jadi tidak memiliki kecocokan dengan tabel departemen, sehingga baris Wyman ini tidak akan keluar dari hasil inner join. Demikian juga baris dengan departemen E01 engineering dan sales, di sini sama sekali tidak ada kecocokan dengan tabel sebelah kiri. Ini juga tidak ditampilkan sebagai hasil inner join. Nah, jadi kesimpulannya dari gambar ini, inner join ini merupakan hasil irisan antara tabel sebelah kiri A dengan tabel sebelah kanan, yaitu B. Nah, jadi warna biru adalah hasil irisan atau hasil persamaan nilai dari kedua tabel tersebut. Berikut adalah penulisan alternatif dari inner join. Ini dari slide yang sebelumnya, kita melakukan inner join dari tabel employees dan department berdasarkan persamaan nilai dari field, work department, dan department number. Kita juga bisa menggunakan penulisan alternatif, yaitu select last name, department name from table employees dengan alias A, department dengan alias D. Where, nah di sini where ya, menggunakan klausa where. Kalau tadi di sini menggunakan klausa on. Nah, kalau tadi di sini menggunakan inner join, di sini menggunakan koma. Tabel sebelah kiri, koma tabel sebelah kanan. Where persamaan nilai dari field, work department dengan department number. Jadi kalau ini dieksekusi akan menghasilkan record yang sama. Berikut ini adalah hasil eksekusi dari perintah inner join di DBMS SQL Server. Ini saya eksekusi perintah inner join menghasilkan 5 buah record. Kemudian sekarang saya eksekusi perintah alternatif, tidak menggunakan perintah inner join secara eksplisit, tetapi menggunakan nama tabel sebelah kiri, koma, nama tabel sebelah kanan, klausa where. Ini saya eksekusi menghasilkan jumlah record yang sama. Perintah left join mengutamakan semua isi tabel sebelah kiri, sehingga semua isi tabel sebelah kiri ditampilkan. Bagaimana dengan tabel sebelah kanan? Nah, isi dari tabel sebelah kanan akan ditampilkan jika
bersesuaian atau beririsan dengan isi tabel sebelah kiri. Nah, jika tidak beririsan maka tidak ditampilkan. Record pada sisi kanan pada tabel kedua akan bernilai 0 jika tidak ditemukan kecocokan dengan isi tabel sebelah kiri. Perintah left join dapat diimplementasikan untuk dua tabel atau lebih. Contoh berikut, tersedia dua tabel employees dan department sama seperti contoh pada kasus inner join, di mana sama-sama terdapat 6 buah record, tetapi tidak semua beririsan. Nah, di sini adalah perintah untuk left join. Nah, di mana kita bisa melihat tabel employees left join dengan tabel department berdasarkan persamaan nilai dari field work department dengan department number. Nah, karena ini adalah left join, maka seluruh isi tabel employees ditampilkan. Nah, sedangkan isi tabel sebelah kanan ditampilkan hanya jika beririsan atau bersesuaian dengan tabel sebelah kiri. Contoh A01, M01, C01, dan S01. Nah, berarti yang warna hijau akan ditampilkan. Tetapi yang baris warna putih yang tidak cocok atau tidak bersesuaian ini tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian isi tabel employees yaitu women ya, karena tidak memiliki kecocokan dengan tabel sebelah kanan, nah maka sebelah kanan ini bernilai 0 karena women di sini tidak memiliki kode departemen sehingga ditampilkan sebagai nilai 0 karena tidak menemukan department name-nya. Nah, gambar ini mengilustrasikan perintah left join. Jadi semua isi dari tabel sebelah kiri yaitu tabel A itu ditampilkan. Nah, isi dari tabel B ditampilkan jika hanya beririsan. Jika yang tidak beririsan yaitu warna putih di sini itu tidak ditampilkan. Berikutnya adalah hasil eksekusi dari perintah left join di DBMS SQL Server. Nah, dapat dilihat ini menghasilkan 6 buah record, di mana isi tabel sebelah kiri semuanya ditampilkan sebanyak 6. Kemudian jika beririsan dengan department name dengan tabel sebelah kanan, maka ditampilkan hasil irisan tersebut. Nah, tetapi jika tidak ditemukan kecocokan, maka kolom department name akan ditampilkan sebagai nilai 0. Berikut ini adalah pengembangan dari perintah left join yang sebelumnya, di mana ada penambahan seleksi record atau filter record berdasarkan department name yang bernilai 0. Artinya hasil left join pada slide yang sebelumnya difilter hanya yang nama departemennya bernilai 0, maka menghasilkan hanya satu record yaitu women
dengan departemennya 0. 0 tadi karena tidak memiliki kecocokan dengan tabel sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perintah SQL ini hanya menampilkan isi dari tabel A, tabel sebelah kiri A, di mana record yang beririsan yang memiliki kecocokan antara tabel A dan tabel B ini tidak ditampilkan. Jadi hanya menampilkan isi tabel A yang sama sekali tidak beririsan dengan tabel B. Perintah right join mengutamakan isi tabel sebelah kanan, sehingga semua isi tabel sebelah kanan ditampilkan. Bagaimana dengan tabel sebelah kiri? Nah, isi tabel sebelah kiri yang ditampilkan hanya yang cocok atau beririsan dengan isi tabel sebelah kanan. Sisi kiri atau record sebelah kiri akan menghasilkan 0 jika tidak ditemukan kecocokan dengan isi tabel sebelah kanan. Perintah right join bisa diimplementasikan untuk dua tabel atau lebih. Nah, berikut perintah SQL dari right join. Ya, kita melakukan right join antara tabel sebelah kiri employees dengan tabel sebelah kanan yaitu department berdasarkan persamaan nilai dari field work department dengan department number. Nah, kita melihat baris warna hijau ini menandakan adanya persamaan nilai dari kedua tabel. Tetapi yang diutamakan adalah isi tabel sebelah kanan karena right join. Sehingga semua isi dari tabel sebelah kanan ditampilkan, yaitu administratif, engineering, manufacturing, marketing, sales, dan customer support. Nah, kemudian sebelah kiri ditampilkan jika cocok. Nah, contoh administratif di sini kode departemen A01, A01 di sini Jagger. Nah, jadi isi sebelah kiri akan ditampilkan hanya yang cocok. Jika ditemukan ketidakcocokan, contoh E01 dan sales karena tidak memiliki pasangan dengan tabel sebelah kiri, nah maka kolom last name akan bernilai 0. Gambar ini mengilustrasikan dari perintah right join ini, di mana semua isi dari tabel B, tabel sebelah kanan itu ditampilkan. Nah, untuk tabel sebelah kiri isinya ditampilkan hanya yang beririsan. Yang tidak beririsan itu tidak akan diikutkan dari hasil right join. Berikut eksekusi dari perintah SQL right join di DBMS SQL Server. Nah, ini menghasilkan sebanyak 7 buah record karena semua record dari tabel sebelah kanan ditampilkan. Kemudian jika ditemukan kecocokan atau irisan dengan tabel sebelah kiri, maka last name ditampilkan. Tetapi jika tidak
ditemukan kecocokan, maka last name ditampilkan sebagai nilai nol. Nah, perintah SQL ini adalah hasil pengembangan dari perintah write join sebelumnya, di mana ada seleksi atau ada filter record khusus yang last name atau nama belakang bernilai nol. Nah, tadi dari slide sebelumnya, record yang bernilai nol pada field last name ya, itu adalah pada department name, engineering, dan sales, karena tidak memiliki pasangan dengan isi tabel sebelah kiri. Nah, ini perintah SQL ini mengilustrasikan seperti gambar berikut, di mana kita hanya menampilkan isi tabel B ya. Kita hanya menampilkan isi dari tabel B, tabel sebelah kanan yang sama sekali tidak beririsan atau yang tidak cocok dengan isi dari tabel A. Perintah full join ini menampilkan semua record hasil gabung dari left join dan right join. Ini adalah perintah SQL dari full join, di mana isi dari tabel sebelah kiri semuanya ditampilkan. Jika nantinya tidak memiliki kecocokan dengan tabel sebelah kanan, akan ditampilkan nilai 0. Full join juga menampilkan seluruh isi dari tabel sebelah kanan, di mana jika isi dari tabel sebelah kanan yang tidak cocok dari tabel sebelah kiri, maka akan ditampilkan sebagai nilai 0. Nah, maka hasil dari eksekusi full join seperti ini. Jika isi dari tabel sebelah kiri memiliki ketidakcocokan dengan tabel sebelah kanan, maka akan ditampilkan dengan nilai 0. Sebaliknya, jika isi dari tabel sebelah kanan jika tidak memiliki kecocokan dengan tabel sebelah kiri, maka akan ditampilkan sebagai nilai 0. Nah, jadi full join ini disebut sebagai gabungan dari left join dan right join. Berikut adalah eksekusi dari perintah SQL full join di DBMS SQL Server. Nah, kita dapat melihat bahwasannya isi tabel sebelah kiri ditampilkan. Semua isi record dari tabel sebelah kiri ditampilkan. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka ditampilkan nilai 0 pada department name. Dan sebaliknya, semua record dari tabel sebelah kanan ditampilkan. Jika tidak ditemukan kecocokan dengan isi tabel sebelah kiri, maka akan ditampilkan nilai 0 pada field last name. Perintah SQL ini adalah pengembangan dari SQL full join dari slide sebelumnya, di mana ada tambahan seleksi record khusus yang last name bernilai 0 atau department name bernilai 0. Nah, tentu saja tadi di slide sebelumnya kita melihat yang bernilai 0 pada last name itu adalah pada baris kedua dan baris ketiga, sedangkan department name bernilai 0 pada baris pertama. Jadi dia hanya menghasilkan 3 buah record dari perintah SQL ini. Nah, perintah SQL ini
Ilustrasinya adalah seperti gambar berikut, di mana kita hanya menampilkan isi dari tabel sebelah kiri atau tabel A dan isi dari tabel B atau tabel sebelah kanan, tetapi tidak mengikut sertakan hasil irisan dari tabel A dan tabel B. Perintah cross join ini disebut juga sebagai Cartesian product join atau perkalian dari tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan. Ingat, setiap record di tabel kiri akan dipasangkan dengan setiap record di tabel kanan. Perintah cross join tidak membutuhkan kata on dalam perintah query-nya. Ini adalah perintah SQL dari cross join. Hasil dari cross join ya itu adalah setiap record sebelah kiri, maksudnya setiap record pada tabel sebelah kiri itu akan dipetakan dengan setiap record di tabel sebelah kanan. Nah, sebagai contoh, pegawai Jagger ini nanti akan dipetakan dengan department name administratif, engineering, manufacturing, marketing, sales, dan customer support. Nah, jadi untuk pegawai Jagger sendiri akan menghasilkan 6 record. Kemudian pegawai yang kedua, Richards, juga akan dipetakan dengan setiap record di tabel department, sehingga juga akan menghasilkan 6 buah record dari hasil pemetaan pegawai Richards. Demikian juga Wood juga akan menghasilkan 6 buah record, pegawai Watts juga sama akan menghasilkan 6 buah record, Wyman juga sama akan menghasilkan 6 buah record, Jones juga akan menghasilkan 6 buah record. Jadi total record hasil cross join dari tabel employees dan department akan menghasilkan 36 record. Berikut adalah hasil eksekusi dari perintah SQL cross join di DBMS SQL Server. Nah, kita bisa melihat bahwasannya hasil eksekusi ini akan menghasilkan 36 record, yaitu merupakan hasil perkalian dari jumlah record dari employee dan department. 6 record dikali 6 record, total 36 record. Perintah insert dimungkinkan berbarengan dengan perintah join. Nah, contoh yang pertama, ini adalah perintah inner join ya, gabungan dari tabel employees dan department, sama seperti contoh dari slide terkait topik tersebut. Nah, tetapi hasil inner join tersebut ditambah atau insert into ya ke tabel yang lain, yaitu employee department. Nah, contoh yang pertama ini asumsinya adalah sudah ada tercreate ya tabel employee department di katalog DBMS. Di sini adalah SQL Server. Nah, contoh yang kedua, konsepnya juga sama. Kita mengambil hasil inner join dari tabel employees dan department. Kemudian hasil pengambilan atribut last name dan department name ya itu di insert ke tabel employee department term. Nah, contoh yang kedua ini berasumsi jika tabel employee department term belum terdapat di katalog SQL Server. Nah, artinya nanti setelah query ini dieksekusi, maka tabel tersebut akan tercreate otomatis.
Nah, berikut adalah hasil eksekusi perintah insert into dan join di DBMS SQL Server. Nah, dengan asumsi sudah tersedia sebuah tabel employee department yang terdiri dari kolom atau field last name dan department name. Nah, jika saya jalankan hanya perintah select dan inner join ini, nah ini menghasilkan 5 buah record, ya. Menghasilkan 5 buah record dari hasil join dari tabel employees dan department dengan atribut atau field atau kolom last name dan department name. Nah, kemudian jika saya eksekusi bersamaan dengan perintah insert into, maka kelima buah record tersebut ditambahkan ke tabel employee department. Nah, tentu saja jika saya query kembali isi dari tabel employee department, terdapat 5 buah record. Sekarang saya komen perintah SQL ini, kemudian saya tuliskan perintah select into dan inner join, ya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, yaitu hasil inner join dari kedua buah tabel dengan informasi field, last name, dan department name. Nah, tetapi hasil select ini langsung dituliskan, ya, langsung ditambahkan ke tabel baru, yaitu employee department term. Nah, ini dengan asumsi tabel ini belum tercreate, ya, tabel ini belum ada di katalognya SQL Server, ya, ini belum ada. Nah, jadi sekarang saya eksekusi. Nah, dia muncul pesan ada 5 record yang berhasil ditambah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya refresh. Nah, ini terbentuk sebuah tabel baru, yaitu employee department term. Dan kalau saya lakukan select kembali, isi dari tabel employee department term, nah ini menghasilkan 5 buah record. Perintah update dapat berbarengan dengan perintah join. Nah, sebagai contoh, kita melakukan update pada tabel employees, ya, dengan mengubah field last name sama dengan last name yang sebelumnya, isi last name yang sebelumnya digabungkan dengan garis penghubung dan nilai dari department name. Nah, karena di sini kita mengupdate di tabel employees, last name ini adalah milik dari tabel employees. Nah, sedangkan field department name ini berasal dari tabel department. Nah, di mana hasil ubah ini nantinya adalah berasal dari nilai last name dari tabel employees digabungkan atau hasil penggabungan string dengan garis penghubung dan atribut atau field department name dari tabel department. Ini saya eksekusi, ya, yaitu merupakan perintah inner join, ya, sama seperti di slide terkait topik tersebut, di mana hasil query ini menghasilkan 5 buah record, ya, yaitu ada last name dan department name. Nah, kemudian di sini saya jalankan query untuk menampilkan seluruh isi dari tabel employee sebelum dilakukan update. Nah, di sini ada informasi employee number, last name,
dan work department. Nah, di mana last name di sini ada informasi record Jagger ya sampai Jones. Nah, kemudian sekarang saya jalankan perintah update ya dari tabel employees, di mana isi dari field last name akan diubah menjadi isi yang sebelumnya, diberi garis penghubung dan string di department name. Jadi nanti last name yang akan tersimpan ya, yang terubah di tabel employees adalah hasil gabung string dari last name, garis penghubung, dan nama departemen. Ini saya eksekusi. Nah, muncul pesan ada 5 baris yang terupdate. Kemudian saya select kembali isi dari tabel employees. Nah, kita bisa melihat bahwasannya field last name telah terupdate. Yang tadinya berisikan record Jagger saja, sekarang menjadi bertambah garis penghubung dan nama departemen. Perintah delete dimungkinkan berbarengan dengan perintah join. Berikut adalah contoh perintah delete dari tabel employees, di mana tabel employees diberi inisial atau alias E. Kemudian kriteria untuk hapus itu berdasarkan field department name. Nah, department name yang sama dengan administratif. Nah, perlu diketahui field department name ini bukan berasal dari tabel employees, tetapi berasal dari tabel department. Nah, jadi ini adalah contoh hapus dari sebuah tabel, hapus record dari sebuah tabel, hasil inner join dengan tabel yang lain. Berikut adalah implementasi perintah delete dan inner join di DBMS SQL Server. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu isi dari tabel employees. Nah, di sini terdapat 6 buah record. Nah, kemudian di sini saya eksekusi perintah delete dan inner join, di mana yang saya hapus adalah record dari tabel employees dengan kriteria department name sama dengan administratif. Nah, di sini terhapus 1 buah record di tabel employees. Sekarang saya tampilkan kembali isi dari tabel employees. Nah, terhapus record yang pertama, yaitu Jagger. Ya, Jagger terhapus karena tadi sebelumnya kode departemennya adalah A01, A01, nama departemennya adalah administratif.